sini saya akan menjelaskan definisi gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruangan hampa. Getaran yang merambat ini menghantarkan energi dan bergerak dalam kecepatan tertentu, namun tidak menyeret materi atau media yang dilewatinya. Gelombang dapat muncul dan dihantarkan pada berbagai media atau benda, mulai dari permukaan air, bunyi, cahaya, hingga gempa. Contohnya, ketika kalian mengeluarkan suara sekecil apapun, maka kalian sudah menciptakan gelombang bunyi yang merambat melalui udara di sekitar. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan apa itu gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gelombang berdasarkan arah getarnya. Gelombang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan arah getarnya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya tegak lurus terhadap arah gelombang. Sederhananya, apabila energi yang merambat bergerak dari kiri ke kanan, maka gelombang turut bergerak naik turun searah energi, yakni dari kiri ke kanan. Contoh dari penerapan gelombang transversal adalah gelombang cahaya, gelombang pada tali, dan gelombang pada permukaan air. Yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getar partikel mediumnya sejajar atau berhimpitan dengan arah rambatan. Contoh dari gelombang longitudinal ini adalah gelombang suara atau bunyi, gelombang plasma, dan gelombang Slinky atau pegas. Gelombang berdasarkan amplitudo. Gelombang amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik setinggi. Klasifikasi gelombang terdiri atas beberapa klasifikasi, salah satunya berdasarkan amplitudonya terdiri atas gelombang berjalan. Contohnya ombak dan gelombang stasioner. Contohnya gelombang pada senar gitar elektrik. Karakteristik gelombang. Refleksi atau pemantulan adalah pembalikan arah rambat gelombang karena membentur suatu medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang tersebut. Dalam pemantulan gelombang berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu besar sudut datangnya gelombang sama dengan besar sudut pantul gelombang. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian refraksi atau pembiasan adalah pergeseran arah rambat gelombang karena melalui medium yang dapat ditembus tetapi berbeda kerapatannya dengan medium pembawa gelombang tersebut. Karakteristik gelombang. 1. Polarisasi adalah penyerapan sebagian arah getaran dari gelombang ketika melalui medium tertentu. Polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. 2. Dispersi. Dapat perubahan bentuk. Dispersi adalah terjadinya perubahan bentuk gelombang ketika gelombang tersebut melalui suatu medium tertentu. Medium dispersi menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada gelombang, contohnya yaitu tali, slinky, air, dan sebagainya. 3. Intervensi. Intervensi adalah perpaduan dua buah gelombang. Jika kedua gelombang dipadukan memiliki fase sama, maka mereka akan saling menguatkan sehingga disebut intervensi konstruktif. Sedangkan jika fase berlawanan, maka kedua gelombang tersebut akan saling melemahkan sehingga disebut intervensi destruktif. Difraksi, pembelokan atau penyebaran. Gelombang adalah pembelokan atau penyebaran gelombang ketika melalui suatu celah tertentu. Semakin sempit celah yang dilewati, difraksi yang terjadi akan semakin tampak. Besaran dasar gelombang. Besaran dasar gelombang adalah karakteristik fisik yang digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat dasar gelombang. Ada beberapa besaran yang umum yang digunakan dalam fisika gelombang. Yang pertama ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang berurutan pada gelombang yang memiliki fase yang sama. Panjang gelombang dilambangkan dengan simbol lambda. Biasanya panjang gelombang diukur dengan satuan meter.
Yang kedua ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Kita dapat mencari frekuensi dengan rumus frekuensi sama dengan kecepatan gelombang per panjang gelombang, atau disingkat F sama dengan C per lambda. Yang ketiga ada amplitudo. Amplitudo adalah besaran maksimum perpindahan partikel medium dari posisi keseimbangan saat gelombang melewati. Sama seperti panjang gelombang, amplitudo diukur dalam satuan panjang, seperti meter. Yang keempat ada kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang adalah kecepatan yang dimana gelombang bergerak melalui medium. Kita dapat mencari gelombang dengan rumus panjang gelombang dikali frekuensi bisa kita singkat dengan V sama dengan lambda dikali F. Kecepatan gelombang diukur dalam satuan panjang per waktu, seperti meter per detik atau m per s. Yang kelima ada periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu siklus gelombang untuk melewati satu titik. Rumus mencari periode adalah 1 per frekuensi yang bisa kita singkat dengan T sama dengan 1 per F. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum pemantulan gelombang. Hukum pemantulan gelombang menyatakan bahwa sudut datang gelombang sama dengan sudut pantulan gelombang terhadap garis normal atau garis tegak lurus terhadap permukaan yang terkena. Dengan kata lain, ketika gelombang mencapai permukaan dan dipantulkan, sudut antara arah datang dan arah pantulan adalah sama. Hukum ini dikenal sebagai hukum sudut refleksi dan umumnya diterapkan pada berbagai jenis gelombang seperti gelombang cahaya, gelombang suara, dan gelombang air. Ini adalah beberapa elemen-elemen yang terkait dengan hukum pemantulan gelombang. Yang pertama adalah garis normal atau disimbolkan dengan N. Ini adalah garis yang tegak lurus terhadap permukaan yang terkena pada titik tempat gelombang mencapai permukaan. Yang kedua adalah sudut datang yang disimbolkan dengan theta I. Sudut antara arah datang gelombang dan garis normal disebut dengan sudut datang. Yang ketiga adalah sudut pantulan yang disimbolkan dengan theta L. Sudut antara arah gelombang yang dipantulkan dan garis normal disebut dengan sudut pantulan. Hukum pemantulan dapat dirumuskan sebagai berikut. Sudut datang sama dengan sudut pantulan. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai theta I sama dengan theta L. Pada permukaan suatu danau terdapat 2 buah gabus terpisah dari lainnya sejauh 60 cm. Keduanya turun naik bersama permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. Bila sebuah gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di lembah gelombang, sedangkan di antara kedua gabus itu terdapat satu bukit gelombang, cepat rambat gelombang pada permukaan danau adalah. Nah, berikut pembahasannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal, nah kita gambarkan dulu gelombangnya. Nah, pada gelombang nilai lembahnya itu adalah setengah dan bukitnya itu juga setengah. Jadi setengah ditambah setengah sama dengan 1. Lalu nilai titik gabus yang di puncak dan yang di lembahnya itu bernilai 1/4. Jadi 1/4 tambah 1/4 adalah setengah. Jadi nilai N atau banyak gelombangnya adalah 1,5. Jadi di sini dia bilang juga terdapat dua buah gabus yang terpisah, jaraknya itu 60 cm. Jadi kita buat aja 60 cm itu X. Jadi X-nya itu sama dengan 60 cm. Nah, di soal juga diketahui frekuensinya itu adalah 2 Hz. Dan di sini ditanya itu berapa kecepatannya. Nah, rumus kecepatan sendiri adalah lambda kali frekuensi. Di sini kan di soalnya kita belum tahu nih lambdanya ini berapa. Jadi kita cari dulu lambdanya. Rumus lambda adalah X dikali banyak gelombang atau N. Jadi X-nya tadi 60 cm dan banyak gelombangnya adalah 1,5. 60 bagi 1,5 adalah 40 cm. Nah, setelah ketahui lambdanya, baru kita cari masukin ke dalam rumus kecepatan tadi. Nah, rumus kecepatan tadi adalah lambda kali frekuensi. Jadi lambda kali frekuensi yang kita masukin yaitu 40 kali 2 Hz.
Jadi sama dengan 40 kali 2, 80 meter, dengan satuan meter per sekon. Jadi jawabannya adalah 80.